Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi saudara lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Sebab kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang, pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samenleving, yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau nggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang. Yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas. Potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya pada satu segi prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita, tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam pada hakikatnya memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at,
barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manistata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget. Main derulung aja. Gak nengok kiri, gak nengok kanan. Tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zohir. Nafkah zohir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian. Ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati', tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya, ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi fa'alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi. Kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Nah, ya. Itu parno nggak boleh dibaca. Blue film, ngintip, ini juga penyakit ini. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini,
Modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut Samenleven, free love atau free sex alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran saudara-saudara biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan doang. Endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sehingga ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin, Allahu Akbar. Ya sedang sih sedang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan 3 hal yang bisa membawa kerusakan. 3 kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. 3 kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama kosong iman. Yang kedua kosong kantong. Yang ketiga kosong perut. Ketiga kosong ini kalau sampai kumpul pada diri kita 3-0, berapa yang ngubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3 kosong ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma yang diindahkannya. Yang kedua kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uring-uringan. Kosong kantong. Yang ketiga kosong perut.
Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari 3 kosong ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini, umumnya karena 3 kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi, ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya gak tenang dia. Matanya selata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih tuh ikan, kucing geledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihatin dah. Segala dibopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Gerusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal Hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.